Hai semua, ketemu lagi dengan saya Desi. Di video kali ini kita akan membahas 30 tips untuk kamu-kamu yang ingin menjadi seorang makeup artist. Kita akan lanjut ke tips nomor 15. Jika kamu sudah memulai rutinitas sebagai seorang makeup artist, mungkin sudah menerima klien, mungkin sudah menerima berbagai macam tawaran kerja, kamu mungkin sudah mulai merasakan seluk-beluknya bagaimana enak dan tidak enaknya menjadi seorang makeup artist. Salah satu hal yang harus kamu perhatikan adalah menjaga, mempersiapkan fisik dan mental yang kuat. Seperti yang kamu ketahui, jadwal kerja seorang makeup artist sangatlah tidak biasa. Biasanya untuk merias seorang pengantin, seorang makeup artist sudah harus mempersiapkan dirinya sejak pukul 2 atau jam 3 pagi ya. Kemudian berangkat ke rumah calon klien dan memulai pekerjaannya sekitar pukul 4. Karena untuk merias seorang pengantin dibutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 jam. Seperti yang kita ketahui, akad nikah biasanya diadakan pada pagi hari. Jadi diperkirakan pukul 7 atau jam 7 atau jam 8 pengantinmu harus sudah siap. Bisa dibayangkan untuk mempersiapkan acara jam 8 akad nikah, kamu harus sudah bangun dari jam 2 pagi. Kemudian berlanjut dengan acara resepsi yang biasanya diadakan mungkin sekitar jam 10 atau jam 11. Nah, jika kamu belum punya asisten, biasanya kamu akan incar sampai acara selesai. Kebayang dong betapa panjangnya jadwal kerja seorang makeup artist untuk pengantin. Nah, itu baru dari segi fisik, belum lagi dalam hal mental. Ada beberapa klien yang mungkin rewel atau mungkin acara yang tidak berjalan sesuai dengan seharusnya, atau mungkin ada beberapa hal teknis yang di luar dugaan. Semua itu membutuhkan kesiapan mental yang bagus. Selain itu, mungkin ada beberapa keluhan tentang hasil make up yang tidak sesuai dengan keinginan klien. Nah, disinilah kita membutuhkan jam terbang yang sangat tinggi dan kesiapan mental untuk menghadapi keluhan-keluhan seperti ini. Contoh lain adalah jika kamu melakukan make up di lokasi pemotretan atau syuting. Ini lain lagi ceritanya, kamu akan butuh waktu menunggu berjam-jam untuk melakukan satu set pemotretan ke pemotretan yang lain. Seorang makeup artist itu waktu kerjanya sangat panjang dan kadang tidak terduga. Contoh lainnya adalah melakukan make up untuk pre-wedding. Biasanya dilakukan di area terbuka seperti di taman, di pantai, di pegunungan, atau di tempat-tempat sesuai keinginan calon pengantin. Biasanya kita harus melakukan beberapa kali ganti tipe make up, kemudian ganti busana, dan mengikuti di mana acara pemotretan itu dilangsungkan. Ini disesuaikan dengan perjanjian di awal. Jadi ternyata seorang makeup artist itu banyak juga suka dukanya. Sebelum kita lanjut ke tip nomor 16, klik like-nya dulu ya. Di tip nomor 16 ini saya akan membahas tentang 10,000 rules. Pernahkah kamu mendengar tentang 10,000 rules? Artinya 10.000 jam terbang atau 10.000 jam latihan. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers. Diceritakan bahwa untuk bisa mencapai kesuksesan, orang-orang sukses di seluruh dunia melakukan latihan berjam-jam untuk bisa mencapai di suatu titik kesuksesan. Beberapa contoh yang disebutkan diantaranya adalah grup legendaris The Beatles dan pendiri Microsoft Bill Gates. Diceritakan bahwa seorang Bill Gates sebelum mencapai kesuksesannya melakukan ribuan jam pemrograman sebelum membuka Microsoft. Begitu juga dengan para pemusik profesional. Setelah diteliti, ternyata pada masa kecilnya mereka melakukan latihan rutin berjam-jam setiap harinya. Contoh orang-orang sukses ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai seorang makeup artist pemula. Latihan berjam-jam setiap hari akan membuat kita lebih terampil di bidang yang kita jalani. Kita lanjut ke tips nomor 17. Sudah waktunya kamu mengumpulkan peralatan make upmu. Sudah waktunya kamu mengumpulkan peralatan make up yang berkualitas.
Jika mungkin selama ini kamu baru membeli produk-produk yang sesuai dengan budget, seiring dengan berjalannya waktu dan budgetnya sudah mulai ada, belilah produk-produk yang berkualitas. Fokuslah pada beberapa produk yang memang kamu butuhkan. Jangan tergiur hanya karena produk tersebut sedang viral. Selain itu, kamu juga harus mempertimbangkan tipe klien yang sering kamu layani. Carilah info sebanyak-banyaknya, karena ada beberapa produk, terutama brand luar yang mungkin kurang cocok dengan warna kulit orang Indonesia. Atau mungkin ada beberapa produk yang saat digunakan untuk jenis kulit tertentu tidak cocok. Jadi dalam membangun koleksi make upmu, yang pertama pastikan produknya berkualitas, yang kedua pastikan bahwa produk itu adalah produk yang kamu butuhkan. Ingat, setiap produk ada masa kadaluarsanya. Jangan sampai mubazir. Kita sampai pada tips ke-18. Jangan pelit investasi. Ya, jangan pelit investasi. Menjadi seorang makeup artist butuh investasi. Untuk memperlancar karirmu, ada beberapa hal yang harus kamu keluarkan dana di awal. Contohnya, mungkin kamu harus berguru lagi, atau mungkin harus sekolah lagi. Mungkin yang sebelumnya belajar secara otodidak sudah waktunya untuk mengupgrade ilmu. Kursus singkat, private makeup, atau seminar dan pelatihan. Kemudian mungkin sudah saatnya kamu berpikir untuk mengambil kursus tata rambut. Tidak perlu yang expert, tapi minimal kamu tahu basicnya, sehingga di keadaan-keadaan tertentu kamu bisa menghandle rambut klienmu. Walaupun kamu bisa menyewa seorang hairstylist, tapi setidaknya jika kamu mempunyai keahlian sedikit menata rambut, daya jualmu akan lebih tinggi. Selain itu, investasikan pada peralatan selain make up, contohnya beauty case yang bagus. Beauty case ini akan kamu pakai dalam jangka waktu yang lama. Belilah yang kualitasnya bagus, yang tahan banting, dan yang modelnya klasik sehingga bisa up to date. Dan dipakai untuk jangka waktu yang lama karena modelnya tidak terlalu ketinggalan. Jika dananya sudah ada, kamu juga harus mempertimbangkan untuk membeli HP atau kamera. Investasi ini sangat berguna untuk hasil makeupmu untuk dipajang di Instagram atau di Facebook. Lanjut ke tips nomor 19. Upgrade ilmu pendukung. Wah, apalagi nih? Kayaknya kita nggak berhenti belajar ya? Iya, seorang makeup artist harus terus mengupgrade ilmu. Kali ini yang harus ditambah, di-upgrade lagi ada ilmu-ilmu yang mendukung tentang tata rias. Contohnya bagaimana menggunakan kamera yang bagus, bagaimana caranya agar hasil riasanmu yang sudah bagus akan lebih bagus lagi saat dipajang di Instagram. Ilmu-ilmu seperti ini kamu bisa dapatkan secara gratis. Kamu bisa googling, mungkin di YouTube, mungkin di Instagram, banyak kok yang ngasih tips tentang cara mengabadikan hasil karyamu. Kemudian cara mengedit foto. Ini juga suatu keahlian yang wajib kamu miliki. Ada beberapa hal yang di luar dugaan kita. Mungkin yang jepretanmu yang miring atau beberapa hal teknis yang bisa kita perbaiki dengan cara mengedit foto. Bukan untuk merubah drastis hasil make up-nya, tapi untuk merubah hal-hal yang mungkin di luar dugaan. Atau sedikit memperbaiki hal-hal yang kurang sehingga terlihat lebih cantik saat difoto. Kemudian juga kamu harus mempelajari sedikit tentang tata cahaya. Saya pernah mendengar istilah aster, asal terang. Jika kamu memotret klienmu di area yang gelap, itu hasilnya akan berbeda dengan memotret klienmu di tempat yang terang atau ada cahaya. Hal-hal seperti ini kelihatannya simpel, tapi hasilnya akan sangat berbeda. Kita lanjut, tips yang ke-20. Udah banyak juga ya. Tips yang ke-20 adalah be profesional. Jadilah seorang makeup artist profesional. Ini bisa kita tunjukkan dengan cara datang tepat waktu. Salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita menghargai klien dan kita adalah seorang makeup artist profesional adalah dengan selalu datang tepat waktu. Jika kamu janji di suatu gedung atau di suatu tempat lokasi pemotretan, datanglah kira-kira setengah jam sebelum acara dimulai. Karena kamu membutuhkan waktu untuk ngeset peralatan makeupmu, ring light, dan lain-lain. Jadi datanglah lebih awal.
Preparation awal yang baik membuat kita akan lebih tenang saat memulai pekerjaan. Selanjutnya adalah selalu gunakan hand sanitizer dan masker. Bukan hanya karena ada corona ya, tapi bahkan 15 tahun yang lalu saat saya memulai karir sebagai seorang makeup artist, saya sudah membiasakan diri untuk selalu menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker atau mengemut permen sebelum memulai pekerjaan. Menggunakan masker banyak sekali manfaatnya. Selain menghindari penyakit ya, kalau untuk di zaman pandemi seperti saat ini, selain itu masker juga bisa membatasi bau-bau kurang sedap yang tidak kita inginkan. Perut kosong, gigi yang kotor itu bisa menyebabkan bau yang tidak sedap. Seperti yang kamu ketahui, jarak antara klien dan seorang makeup artist itu sangat dekat ya. Oleh karena itu menggunakan masker atau mengemut permen sangat disarankan. Wajib dilakukan. Selain menjaga kebersihan mulut dan bau badan, kita juga disarankan untuk tidak menggunakan parfum yang wanginya menyengat. Karena pekerjaan kita yang sangat dekat dengan klien, ini akan membuat salah satu di antara kita sangat tidak nyaman. Jadi hindari menggunakan parfum yang terlalu menyengat atau yang wanginya terlalu strong. Selain itu, sebagai seorang makeup artist profesional, selalulah jaga kebersihan peralatan makeupmu. Mulai dari kuas, peralatan makeup, beauty case, dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Karena dari situlah first impression yang dilihat oleh calon klien kita. Kamu pasti ilfeel jika melihat peralatan yang kotor dan tidak higienis. Jadi, selalu pastikan peralatanmu dalam kondisi bersih. Untuk teman-teman ketahui, tips-tips yang saya bagikan ini saya dapatkan berdasarkan pengalaman selama saya menjalani profesi ini selama 15 tahun. Jika kamu ingin menambahkan sesuatu, tulis di komen ya. Jangan lupa ikuti tips-tips selanjutnya di channel ini.